Oke, tadi itu tentang metode cara dan metode demonstrasi plot ya. Sekarang kita masuk yang metode grup berikutnya, yaitu adalah field days atau exhibition yang sering kita sebut tuh pameran gitu kan. Ada kalanya di daerah-daerah kita mungkin pemerintah daerahnya atau Departemen Pertanian dia mengadakan pameran ya, dimana yang pameran itu mirip lah dengan pasar malam ya, terkadang ada disisipkan pasar malam. Jadi ya, field days itu kalau saya ambil satu kata kunci adalah edukasi yang menarik gitu, atau edukasi yang penuh hiburan gitu. Oke. Pameran tuh biasanya isinya itu ya macam-macam, dia artinya menggabungkan metode, berbagai macam metode gitu kan. Ada yang dia berupa ternyata di sana itu ada satu petakan kecil gitu ditumbuhin sama tanaman padi, nah atau yang kita sebut demo plot gitu. Terkadang ada demo plotnya di pameran itu. Terkadang ada juga yang dia membawa alat-alat, di situ ada stand-stand yang membawa alat, terus kita bisa belajar bagaimana cara menggunakannya gitu. Atau bahkan dia berisi kayak papan atau majalah dinding atau poster-poster gitu. Di situ kan berarti ada metode-metode yang seperti itu yang bisa kita lewat visual gitu. Nah, cenderung informal, artinya apa ya sih? Kita tuh masuk ke pameran itu bukan kayak acara kantoran atau kayak acara-acara yang kaku gitu. Artinya kita ke situ tuh untuk mencari pengetahuan, tapi juga sambil senang-senang gitu. Jadi relax saja gitu. Jadi konsepnya tuh relax ada tuh. Jadi di sana itu nanti diperkenalkan inovasi pertanian gitu kepada petani. Jadi petani itu nanti bisa tertarik gitu. Gimana biar mereka bisa tertarik, yaitu didesain pamerannya secantik mungkin gitu. Kadang ada balonnya kan, kita lihat itu ada balon yang besar di udara gitu, diterbangkan di situ, banner-banner yang menarik gitu. Bahkan ada musiknya gitu, ada entertainmentnya di situ. Lalu biasanya ini dilakukan sama yang punya budget banyak gitu ya. Biasanya pemerintah atau asosiasi para pedagang atau pengusaha tertentu gitu, dia bisa melakukan ini gitu. Kalau untuk perorangan agak sulit ya. Jadi kalau penyuluh mungkin perannya dia sebagai partisipan, misalkan ada yang menyelenggarakan, mungkin kalian bisa join sebagai partisipan di sini. Dan kalau memang bisa ada kesempatan seperti itu, tidak ada salahnya jika kalian mengajak juga warga gitu untuk ikut serta gitu. Jadi kalian bentuk saja grup di situ, terus mencari ide, kalian ingin menunjukkan atau membuat pameran apa sih di event tersebut gitu kan. Dilakukannya juga biasanya rutin ya, setahun sekali. Kalau di tempat saya dulu di Lampung itu dia 1 tahun sekali, kira-kira bertepatan dengan hari kemerdekaan. Biasanya di bulan-bulan Agustus tuh selama sebulan atau beberapa minggu gitu. Kalau di daerah tertentu juga, misalnya di daerah pertanian, biasanya itu dia ketika musim panen tuh ya, itu juga kesempatan misalnya bagi perusahaan-perusahaan pertanian itu untuk memasarkan produknya, pupuknya, segala macam ke petani gitu. Ini jadi pilihlah waktu yang pas gitu. Lalu selain menarik, pastikan juga itu pameran itu mudah untuk dilihat gitu, dalam artian itu informatif gitu, tidak hanya menyediakan informasi yang bersifat pasif. Artinya kita kalau kayak poster, kalau kita nggak baca sendiri, kita nggak dapat informasinya. Tapi juga di situ juga bisa disediakan kayak petugas-petugas tempat tempat bertanya gitu, memberi informasi layaknya kayak ini ya, tenaga pemasaran gitu. Kalau misalkan di toko-toko handphone gitu kan, kita baru lewat saja kadang-kadang sudah disamperi, ya kak mau lihat-lihat dulu atau seperti apa. Nah seperti itu. Lalu ditentukan juga luas kapasitas. Nah kapasitas ini berkaitan dengan keamanan, terutama itu adalah dari sisi jumlah pengunjung. Bayangkan misalkan ternyata tempatnya terlalu sempit, jadi overcrowded di situ. Jadi bisa bahaya, bisa nanti ada yang berdesak-desakan, lalu bisa terjadi cedera, bahkan sampai pingsan, atau bahkan anak-anak kecil dia bisa tersesat gitu kan, lepas dari genggaman orang tuanya. Jadi pastikan kapasitasnya mencukupi. Juga kapasitas kaitannya juga dengan layout. Kadang-kadang desain layout yang tidak tepat
bisa membuat lahan itu kurang efisien gitu. Jadi pastikan layoutnya juga bisa seefisien mungkin gitu, sehingga memudahkan mobility untuk si para pengunjung gitu. Mereka mudah bergerak gitu, mudah berpindah-pindah gitu. Tadi sudah dibahas juga bagaimana pentingnya poster di pameran, pengeras suara, tidak hanya musik ya. Terkadang ada informasi, misalkan pengunjungnya ramai di situ kan, kadang kalah sama suara. Orang-orang yang ingin dapat informasi dari yang sudah masuk stand, kadang-kadang mereka kalah suaranya dengan orang-orang yang sedang lalu lalang di jalan. Penting sekali digunakan alat-alat bantu seperti pengeras suara gitu. Lalu jangan juga dilupakan pengunjung, atau dalam hal ini khususnya petani, itu menganggap pameran itu pada dasarnya sebagai tempat refreshing gitu. Jadi berilah pelayanan yang baik untuk mereka. Dan karena ini sebagai tempat refreshing, nah tadi kaitannya juga ke waktu tadi. Kalau kalian misalkan membuatnya itu ketika setelah panen, jadi kan petani punya waktu lebih banyak ya, waktu luang ya, dia ingin mengajak anggota keluarganya untuk berrefreshing, maka itu waktu yang tepat untuk mengadakan dari si pameran tersebut gitu. Nah, biasanya ketika acara selesai, misalkan kamu penyuluh gitu ya, penyuluh yang berpartisipasi di acara pameran tersebut gitu kan. Jadi kalian juga perlu namanya evaluasi ya. Jadi karena ini event tahunan ya, bukan kayak sekadar sekali kalau tahun itu nggak ada. Biasanya pameran itu tahunan. Jadi sayang sekali kalau kesempatan yang seperti ini lagi tidak bisa kalian ulangi lagi di tahun berikutnya. Itulah penting sekali kalian meresume apa-apa yang sudah kalian lakukan, apa-apa pencapaian kalian, apa-apa kekurangan kalian dalam menyelenggarakan pameran itu, sehingga nanti tahun kedepannya kalian bisa berpeluang untuk dapatkan kesempatan di pameran tersebut dan bisa lebih baik stand kalian. Itu sekilas mengenai pameran ya, atau exhibition di situ. Sekarang kita masuk ke metode kelompok, yaitu karya wisata tour. Ini yang paling banyak disukai ya oleh Pak Mukwin, sama saya juga saya suka. Jadi namanya karya wisata itu tidak kalah menyenangkannya dengan pameran gitu. Kita jalan-jalan ke tempat yang menarik gitu. Ini foto-foto saya waktu karya wisata dulu, saya menuju berbagai petani ini waktu saya studi dulu. Ada anggrek, ada pepaya gitu. Lihat sini yang kiri ini ada pepaya yang diprocessing dengan modern ya. Jadi dia grading di sini, ukurannya berapa, nanti jatuhnya kemana. Di sini ada yang jadi dia nggak usah satu persatu ditimbang gitu. Jadi efisien gitu. Dan di sini ada tuh anggrek-anggrek kan sudah bagus sekali greenhouse-nya gitu. Jadi dia mudah sekali untuk memproduksi anggrek-anggrek sehat, cantik, tapi juga dia tidak usah mengkhawatirkan akan patogen segala macam. Dia bisa continue, dia temperaturnya bisa diatur, nggak terkendala sama faktor lingkungan. Ada juga pepaya lagi di sini ya, jadi ada petaninya menjelaskan gitu. Karya wisata tour, jadi kita itu membawa petani ke lahan pertanian petani lainnya. Umumnya sih seperti itu ya, karena kita kan pengen mengembangkan si petani, tentulah dengan nilai-nilai pertanian ya. Jadi dia pengen mengembangkan bisnis pertaniannya, dia pengen melihat bagaimana sih petani di luar itu, bagaimana sih petani sukses yang mungkin lebih sukses dari dia gitu. Kita ingin membawa mereka tuh ke daerah yang seperti itu gitu. Lalu diharapkan gitu terjadi pertambahan dan pertukaran informasi. Maksudnya apa? Kalau misalkan kamu petanimu tuh ternyata sudah pintar-pintar gitu, kamu bawa ke suatu daerah di mana petani-petaninya tuh mungkin ya pengetahuannya tidak secanggih petani yang kamu bawa, itu namanya mubazir gitu. Mungkin yang kamu bawa akan kecewa gitu kan. Jadi ya pilih di mana tempat yang mereka tuh bisa mendapatkan informasi tambahan atau informasi baru gitu ya. Lalu tour itu perlu perencanaan dan persiapan yang baik sebagai metode penjualan lainnya. Iya, segala macam dalam hal hidup ini harus direncanakan dengan baik ya. Penyuluh sebaiknya melakukan survei terlebih dahulu. Nah, banyak sekali perjalanan, baik itu perjalanan yang pendidikan gitu, atau sekedar kalian jalan-jalan sekalipun ya.
Terkadang kalau secara mendadak gitu kalian ada saja kendalanya, misalkan tanpa survei gitu. Ternyata lokasi wisata kalian, misalkan kalian berwisata, ternyata itu sudah tutup gitu. Ternyata di sana tidak ada yang namanya penjual makanan atau tidak ada Indomaret. Ketika sampai ke sana perut kalian sudah kosong gitu. Terus kayak mana? Liburan kalian, wisata kalian jadi kurang menyenangkan. Begitu juga dengan karya wisata harus dipersiapkan dengan baik gitu. Apa-apa aja fasilitas yang ada di sana, orang-orangnya seperti apa, lalu di sana bakal bertemu siapa dan siapa saja tempat kalian meniti ilmu di sana, itu semua harus disurvei gitu kan, guna perjalanan kita yang nyaman dan mencapai tujuan dengan baik. Bahkan kondisi jalan pun harus diperhitungkan gitu. Jangan sampai misalkan ya kalian membawa petani yang mungkin usianya udah banyak sepuh dan banyak encok, ternyata perjalanan itu banyak lubang-lubang dan bisnya juga ternyata kurang bagus, agak tua. Ternyata banyak yang rematiknya kambuh di itu. Misalkan ada yang mabuk perjalanan gara-gara jalan berliku-liku. Jadi penting sekali dilakukan survei ketika melakukan tour. Lalu batasi jumlah lokasi kunjungan perharinya. Ingat, ini aktivitas fisik. Kita berjalan dari satu titik ke titik lainnya. Jadi batasi, jangan sampai kebanyakan tempat yang pada akhirnya membuat kalian menjadi lelah dan bosan gitu. Kalau orang udah bosan, dia agak sulit mendengarkan informasi dari tempat yang kalian tuju itu. Jadi ilmunya banyak yang tidak ketangkap gitu. Nah, ini nego dari jauh hari. Artinya apa? Lakukan survei itu dari jauh hari gitu. Misalkan kalian sampai ke sana, ternyata tidak ada petani atau orang di sana yang mau mempresentasikan atau memperkenalkan dunia pertanian mereka. Ayo, kalian sana gimana? Jadinya kayak kambing conge ya istilahnya ya. Kalian bingung harus melakukan apa gitu, dan kamu sebagai penyuluh akhirnya jadi kambing hitam disalahkan. Kok kita dibawa ke sini gitu, kita nggak dapat apa-apa. Jadi dari jauh hari, selain survei tempat, survei orang-orang yang mau kalian temui di situ. Rencanakan dan persiapan konsumsi. Nah, konsumsi ya penting gitu. Namanya makanan, minuman, obat-obatan ketika orang berperjalanan itu penting. Perjalanannya apapun itu. Jangan diremehkan ini, sekedar snack, minum-minuman, K3, segala itu dibawa ya. Sebagai penyuluh, berilah rangkuman singkat atau kesimpulan kepada petani. Nah, gitu. Biasanya ya yang sering dilakukan sama masyarakat umum itu ketika tur itu, terkadang si pembawa turnya itu atau si penyuluhnya itu ketika sudah selesai, misalkan si pembicara dari daerah pertanian yang kita kunjungi itu sudah menjelaskan, tidak ada resume atau conclusion gitu dari si penyuluh. Atau terkadang ya para pembicara atau si petani yang kita kunjungi itu, yang kita pengen tanya-tanya itu, terkadang mereka terkendala bahasa gitu. Mereka mungkin ilmunya banyak, tapi kemampuan mereka menyampaikan ilmu mereka itu mungkin agak kurang kita pahami untuk si petaninya itu. Jadi sebagai penyuluh, kalian punya tanggung jawab untuk kembali menjelaskan gitu, memastikan petani-petani yang dibawa itu, yang petani-petani kita itu mendapatkan atau memahami apa-apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di sana gitu. Oke, karya wisata itu mengenai karya wisata, dan ada dua hal yang penting itu yang tak kalah pentingnya, tapi ini menyangkut keamanan bersama gitu. Pastikan lokasi yang dituju adalah menarik dan mampu memotivasi ya. Ya tadi sudah juga dijelaskan itu ya. Misalkan ke daerah petani-petani yang sudah makmur kaya gitu, jadi kan nggak mubazir ke tempat seperti itu. Misal petani kentang di mana itu di mana petani kentang yang kaya, ada satu tempat tuh kalau nggak salah di daerah Dieng ya seperti itu. Nih yang tidak kalah pentingnya dan sering dilupakan orang nih adalah jangan lupakan asuransi jiwa atau kesehatan. Kalau kita tuh namanya seringnya jasara harja ya, demi keamanan bersama, untuk jaga-jaga ya. Kita nggak tahu, kita kan semua terserah Gusti Allah ya, tapi ya sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh hukum ya. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itu. Saya tunggu responsinya, feedbacknya. Oke, silakan apapun tuh silakan ditanyakan.
Ini referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.